Selamat pagi semua, salam sehat. Nah, hari ini kita masih berada di sub tema 1. Kita akan belajar muatan IPS. Materi kita hari ini masih berhubungan dengan pelajaran kita kemarin tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, anak-anak ikuti dan simak materinya dengan baik ya. Ya, materi kita tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu yang biasa disingkat dengan SDA. Nah, apa itu sumber daya alam? Nah, sumber daya alam itu segala sesuatu yang berasal dari alam yang bisa digunakan untuk kebutuhan kita sebagai manusia. Ya. Nah, sumber daya alam ini seperti yang sudah kita bahas kemarin itu terbagi atas dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, yang mana itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Yaitu sumber daya alam yang bisa dikelola, kita bisa perbanyak jumlahnya dengan cara dikembangbiakkan atau dibudidayakan. Ya, contohnya yang mana saja? Contohnya kita sudah tahu semua, matahari, air, angin, hewan, tumbuhan, ya. Itu semua bisa dikembangbiakkan atau bisa dibudidayakan. Nah, kemudian yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan memerlukan waktu yang lama untuk proses pembentukannya. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya ya. Masih ada seperti emas, perak, besi, itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ya, di sini sudah ada beberapa contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya. Ya, seperti bahan tambang. Yang mana saja itu bahan tambang? Contohnya minyak tanah, bensin, solar, ada juga batu bara, ada emas, dan ada juga besi. Nah, kalau tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu Ibu tidak menayangkan lagi gambarnya karena anak-anak pasti sudah tahu yang mana itu tumbuhan, yang mana itu hewan, yang mana itu air ya. Ya, sekarang kita akan memperhatikan tugas yang akan kita kerjakan. Yang pertama, tugasnya itu dari LKS halaman 5. Bagi yang sudah memiliki LKS, boleh langsung jawab di buku LKS-nya tema 2. Nah, bagi anak-anak yang belum mempunyai LKS, boleh tulis di buku tulis caranya. Nomor 1, kalian harus menulis apa namanya nomor 1. Misalnya kelinci. Kelinci itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau tidak dapat diperbaharui. Kemudian lanjut nomor 2, apa itu emas atau perak, apakah termasuk diperbaharui atau tidak dapat diperbaharui, dan seterusnya ya. Nah, harus ditulis dengan rapi dan bersih. Kita lanjut di tugas yang berikut, ada di halaman 23. Sudah ada bacaannya di situ tentang minyak bumi ya. Bagi yang belum memiliki buku LKS, kalian harus tulis soalnya. Misalnya nomor 1, cara terbentuknya minyak bumi adalah. Yang bagi anak-anak yang sudah memiliki LKS, boleh langsung jawab di LKS ya. Seperti biasa, jangan lupa ditulis dengan rapi dan bersih ya. Oke, selamat belajar, salam sehat.